Selamat bagi para fans Manchester United karena akhirnya kita bisa melihat kemenangan di laga tadi saat melawan Rangers. Meskipun menurutku secara gameplay Manchester United masih sangat buruk. Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan review hasil pertandingan antara Manchester United melawan Rangers di ronde ke-7 kompetisi Europa League. Memang Manchester United meraih kemenangan, tapi bukan berarti tidak ada hal yang harus dikritisi. Tetap banyak hal menurutku harusnya tidak terjadi di laga tadi. Nah, Manchester United telat panas menurutku. Reaksinya bagus hanya setelah kebobolan di menit ke-80-an tadi dari siapa? Dessert. Siapa pemain Rangers tadi? Lupa namanya, Dessert ya, makanan penutup ya. Akhirnya ditutup dengan kemenangan bagi Manchester United. Menurutku selama 90 menit itu memang Manchester United mendominasi jalannya pertandingan. Secara permainan masih diunggulkan Manchester United. Tapi kembali lagi ya, bola-bola itu hanya berkutat apa ya, di zona-zona aman gitu loh. Di sepertiga akhir masih belum bagus menurutku, masih banyak peluang-peluang yang ngasal ya, shot-shotnya itu masih ngasal semua. Para pemain di lini serang ini chemistry-nya itu masih nggak ada gitu loh. Bahkan menurutku di pertandingan tadi yang masih ada chemistry-nya itu kombinasi dari Ahmad dan Bruno di sepertiga akhir. Sisanya ya muter-muter aja ya menurutku ya. Nah, sekarang kita akan melihat performa masing-masing pemain di laga tadi. Mengapa bisa menang tapi secara gameplay masih jelek. Yang pertama dari Altay Bayindir, menurutku di pertandingan tadi udah lumayan bagus. Bahkan di babak pertama dia ada 3 penyelamatan dan di babak kedua pun demikian. Tapi di gol dari Rangers itu menurutku bukan apa ya, bukan murni dari kesalahan Bayindir juga, karena menurutku yang lebih bisa dan harusnya bertanggung jawab itu Harry Maguire. Tapi secara performa Altay Bayindir lumayan menurutku, dan apa ya, harusnya ya, karena di pertandingan ini Altay Bayindir tampil cukup bagus. Di laga berikutnya kayaknya dia harus lebih banyak dikasih kesempatan lagi untuk tampil sebagai starter. Karena nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau tadi kipernya Onana, kayaknya golnya juga lebih dari satu gitu loh. Yakin aku. Ini karena Altay Bayindir yang menjadi penjaga gawang Manchester United, jadi hanya kebobolan 1 gol. Temen nih lur, sumpah lur. Selanjutnya kalau kita lihat di lini pertahanan, ya Matthias de Ligt dan Leny Yoro biasa saja, menurutku nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga. Tadi sempat ada gol dari Matthias de Ligt ya, tapi dianulir karena ada pelanggaran terlebih dahulu dari Leny Yoro karena mendorong pemain kalau nggak salah. Terus Lisandro Martinez. Nah, Lisandro Martinez ini luar biasa teman-teman. Dimulai dari babak pertama, ya secara on possession dia juga bagus. Lalu shot on target di babak pertama menurutku hanya Lisandro Martinez yang paling bagus. Pemain lain di lini serang nggak jelas semuanya. Shootnya luar biasa ya di babak pertama tadi Lisandro Martinez. Itu kalau gol, wah keren itu. Terus di babak kedua, dia memberikan kontribusi assist lewat long ball-nya yang sangat akurat dan bisa diterima dengan bagus oleh Bruno Fernandes. Ini apa ya? Antara kita mau memuji dan mengkritik itu agak dilematis gitu ya. Bahwasanya oke lah Lisandro Martinez bagus. Shotnya bagus, asisnya bagus. Tapi kan yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah pemain di lini tengah bagaimana? Kenapa minim kreativitas? Terus pemain di lini serang gimana? Mengapa tidak bisa klinis di dalam kotak penalti? Kan Bruno juga bukan striker murni gitu loh, bukan penyerang murni gitu loh. Tapi pemain-pemain yang di luar job desk aslinya itu yang justru
memberikan kontribusi lebih bagus gitu loh dibandingkan pemain-pemain yang seharusnya bisa melakukan hal tersebut. Lisandro Martinez luar biasa. Di balik postur tubuhnya yang pendek, dia masih bisa memiliki apa ya, value-value lain yang bisa dimaksimalkan selama jalannya pertandingan. Selanjutnya kalau kita lihat di lini tengah, ya Amad Diallo dan Diogo Dalot nggak terlalu impresif di pertandingan tadi. Memang Amad menciptakan beberapa peluang, tapi ya masih bisa diblocking oleh pemain lawan tadi dan juga belum maksimal juga. Terus untuk Toby Collier, ya Toby Collier akhirnya kita bisa melihat pemain ini tampil sebagai starter. Nggak bisa dibilang bagus juga karena jam terbangnya masih sangat terbatas, tapi dari sini kita bisa melihat bahwasanya Ruben Amorim secara perlahan ingin memberikan kepercayaan kepada Toby Collier. Tidak menutup kemungkinan pemain ini ya di musim depan akan tampil lebih bagus lagi. Terus untuk Bruno Fernandes, ya Bruno Fernandes seperti biasa ya, pemain yang selalu bekerja keras. Ada beberapa peluang tadi yang sempat diciptakan oleh Bruno, tapi sayang sekali masih belum maksimal. Dan puncaknya adalah di akhir babak kedua tadi, menjelang akhir babak kedua. Finishingnya sangat bagus menurutku. Terus kalau kita melihat di lini serang dari Christian Eriksen dan Garnacho sebetulnya apa ya? Kalau kita bicara soal Eriksen ini memang dari sisi kreativitas itu masih terlihat. Tapi kembali lagi ya, ketika berada di dalam kotak penalti itu masih belum klinis gitu loh. Terutama Garnacho. Garnacho ini tadi sempat ada beberapa momen dia masih ngesut sendiri, masih ada egonya. Tapi di beberapa momentum dia bisa melihat rekan di sekitarnya itu berada di posisi yang lebih bagus, akhirnya diumpan. Tapi ya masih belum bisa dikonversi menjadi gol gitu lah, hanya menjadi umpan kunci. Terus yang terakhir untuk Zirkzee, ya biasa ya, nggak terlalu mencolok aja cara Zirkzee tadi ya. Nggak, ya karena apa ya, di pertandingan tadi itu jujur aja membosankan ya teman-teman ya. Kalau lihat pertandingan tadi itu membosankan, terutama di babak pertama itu kayak ya pressingnya nggak terlalu kuat, terus habis itu ya terlalu lama nahan bola. Memang secara possession tinggi dan itu terbukti, tapi masih minim kreativitas saja gitu loh. Terus para pemain di lini serang juga nggak terlalu tajam gitu loh, masih tumpul menurutku. Dan itu terbukti secara statistik. Memang Manchester United diunggulan dari sisi penguasaan bola. Bahkan di pertandingan tadi itu ada sekitar 16 shot ya. 16 shot. Tapi mirisnya adalah hanya sekitar 4 atau 5 gitu yang on target. Itu menunjukkan bahwa ya 6 ding, 6 yang on target. Hanya dari 16 shot ada 6 yang on target. Itu pun di babak pertama hanya beberapa. Terus di babak kedua baru mulai lumayan lah, masih ada shot yang on target. Tapi yang lebih bagus menurutku di sini ya penyelamatan dari Altay Bayindir. Terbukti ada 6 save di pertandingan tadi. Bayangkan kalau Altay Bayindir tidak main bagus seperti itu, bisa kebobolan lebih dari 1 gol. Bahkan bisa-bisa Manchester United kalah. Karena secara permainan tadi ya, kalau kita melihat tidak ada apa ya, Manchester United itu hanya bagus saat memberikan reaksi sejak gol dari pemain Rangers, sejak kedudukan menjadi 1-1. Karena pas gol 1-0 itu kan bukan pemain Manchester United ya yang mencetak gol, mantan pemain Manchester United, Jack Butland ini. Karena apa ya, ya gol kesalahan dari Jack Butland ini menurutku di luar perkiraan ya.
Tapi selain itu, ya nggak ada kreativitas yang lebih bagus. Para pemain juga masih belum bisa memaksimalkan peluang dengan baik. Tidak ada yang klinis ketika berada di dalam kotak penalti. Terus akhirnya di menit ke 80 atau 88 gitu loh. Skor 1-1. Wah, baru mulai panik gitu. Mulai panik langsung main high pressing, tempo langsung ditingkatkan secara drastis dan akhirnya assist dari Lisandro Martinez itu membuahkan hasil berkat eksekusi yang bagus dari Bruno Fernandes. Tapi ya kembali lagi ya teman-teman, Manchester United masih beruntung karena lawannya Rangers dan ini masih di fase-fase awal. Tapi kalau misalkan di 16 besar, perempat final, semifinal, apakah bisa terus bermain seperti ini? Nggak bisa, yang ada malah kalah kemungkinan terbesarnya. Maksudku, ini kan kembali lagi ya, di lini serang masih tumpul. Di lini tengah masih minim kreativitas. Terus di lini pertahanan ya masih standar lah. Harry Maguire oke. Pemain yang biasanya selalu menang di duel-duel udara di pertandingan tadi, karena dia tidak menang di duel udara, akhirnya tercipta satu gol dari pemain Rangers. Tapi di luar hal itu semua ya tetap kita harus bersyukur atas kemenangan ini meskipun apa ya secara gameplay masih jelek menurutku, tapi aku berharap dari kemenangan ini ya selama 7 ronde Manchester United di kompetisi Europa League masih belum terkalahkan. Nggak tahu kenapa kalau di Europa League ini masih ada harapan bagi Manchester United dan juga di FA Cup. Tapi kalau di Liga ya seperti biasa masih terseok-seok. Maka dari itu nanti di ronde ke-8, ronde terakhir bisa kembali meraih kemenangan. Karena untuk saat ini secara klasemen Manchester United berada di peringkat 4 ya kalau nggak salah ya. Dan otomatis harusnya lolos di babak selanjutnya. Di babak 16 besar. Gitu. Oke, mungkin itu dulu review antara pertandingan Manchester United melawan Rangers di kompetisi Europa League. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Santai aja teman-teman, karena mau bagaimanapun, sejelek apapun performa dari Manchester United, intinya bisa meraih kemenangan. Nah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.